Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, serta salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan sedikit membahas tentang iman, kufur, nifak, dan syirik. Yang pertama, iman. Iman adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti tasdik atau membenarkan. Iman ia adalah meyakini dalam hati serta membenarkan bahwa Allah itu ada dan membenarkan semua yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Karena iman, seseorang dapat mengetahui hal-hal yang mustahil dan hal-hal yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan ilmu kalam, konsep iman dibagi atas 3 golongan. Yang pertama, iman adalah membenarkan di dalam hati akan wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman adalah membenarkan di dalam hati dan diikrarkan dengan lidah. Yang ketiga, iman adalah membenarkan di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Selanjutnya yaitu kufur. Kufur atau kafir adalah keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kufur atau kafir adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik orang tersebut beriman kepada selain Allah maupun tidak bertuhan, seperti paham komunis atau etis. Faktor-faktor penyebab pengingkaran yaitu ada 2. Yang pertama, faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan sikap negatif pada diri manusia, seperti yang pertama, kepicikan dan kebodohan. Yang kedua, kesombongan dan keangkuhan. Yang ketiga, keputusan dalam hidup. Yang keempat, kesuksesan dan kesenangan dunia. Sedangkan faktor eksternalnya seperti faktor lingkungan, kemiskinan, politik, dan budaya. Faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap akidah seseorang. Jika lingkungan yang kurang baik akan menghasilkan pembangkangan dan penolakan terhadap kebenaran. Terus faktor kemiskinan, arah politik dan budaya suatu masyarakat juga menentukan bagaimana karakter keimanan seseorang. Yang selanjutnya yaitu nifak. Nifak adalah suatu perbuatan yang lahir dan batinnya tidak sama. Secara lahiriah beragama Islam, namun jiwa dan batinnya tidak beriman. Dan yang selanjutnya yaitu syirik. Syirik adalah secara etimologi persekutuan terdiri dari 2 atau lebih yang disebut sekutu. Sedangkan secara terminologi, syirik adalah menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu. Sebagian ulama berpendapat bahwa makna syirik dibagi menjadi 2, yaitu makna umum dan makna khusus. Syirik di dalam ibadah atau syirik uluhiyah, yaitu syirik menyekutukan Allah di dalam ibadah, atau dengan arti lain menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Terus yang selanjutnya yaitu syirik di dalam perbuatan Allah atau syirik rububiyah, yang mempunyai makna meyakini bahwa adanya selain Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan Allah, atau misalnya meyakini adanya pencipta lain selain Allah seperti penurun hujan, pemberi rezeki, dan pengatur seluruh alam semesta ini. Perbedaan iman, kufur, nifak, dan syirik ialah beriktikad dalam hati, berikrar dengan lisan, dan menjauhi dari segala dosa. Nifak ialah menampakkan keislamannya dan kebaikannya serta menyembunyikan
kekafirannya dan keburukannya. Lalu yang dimaksud dengan syirik ialah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang seharusnya dikhususkan untuk Allah, seperti berdoa kepada selain Allah dan berdosa memohon kepada selain Allah. Dalil Al-Quran dan hadis tentang iman, kufur, nifaq, dan syirik. Yang pertama, hadis tentang iman. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalu bil arkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah mengetahui dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani dari sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang dhaif. Yang kedua yaitu dalil Al-Quran tentang kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izta'adana rabbakum la in syakaratum la azidanakum wa la in kafaratum inna azabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan maklumat, sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surat Ibrahim ayat 7. Yang ketiga, dalil Al-Quran tentang nifaq. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwan al-munafiqina fid darki asfali minan nar wala in tajida lahum nasyiran. Artinya, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Selanjutnya dari Al-Quran tentang syirik. Ada dalam Surat An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.